Oke. Siap. Suara Grasi FM, The Sound of Life. Shalom, selamat siang keluarga Grasi ya. Saya Leo bersama dengan Anda dalam program Harmoni. Dan hari ini di tanggal 11 Desember 2020, ya kita bersyukur ya. Kalau sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan keluarga Grasi, karena investasi yang cukup mahal saat ini adalah kesehatan ya keluarga Grasi ya. Dalam program spesial yang kami hadirkan siang hari ini, program Talkshow Kesehatan yang dipersembahkan kerjasama dengan Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospitals. Dan siang hari ini kita akan berbincang sampai dengan pukul 11 nanti. Dan tema kita siang hari ini adalah resiko duduk terlalu lama, work from home. Kemudian juga sejak pandemi ya, keluarga Grasi kita banyak melakukan aktivitas di rumah. Kemudian juga semuanya serba online yang mungkin tanpa disadari ada begitu banyak hal yang harus kita perhatikan yang menjadi risiko ketika kita bekerja atau melakukan segala sesuatu dan kita duduk terlalu lama. Siang hari ini Anda bisa bergabung dalam program Talkshow Kesehatan, dan bagi pendengar yang bergabung ada dua special gift yang kami berikan untuk Anda, dua orang pendengar yang bergabung dengan pertanyaan terbaik yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospitals. Dan kali ini kita melakukan talkshow lewat Zoom. Dan Anda tetap bisa bertanya, tetap bisa bergabung. Kami tunggu di 0817 222 959 atau 205300. Dan kita langsung menyapa untuk rekan-rekan dari Rumah Sakit Putra Bahagia ya yang sudah terhubung di Zoom. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang, keluarga Gracia. Semuanya sehat-sehat ya, Mbak? Sampai dengan hari ini. Sehat, Ya. alhamdulillah. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu siapa yang hari ini menjadi narasumber, dan mungkin dari Rumah Sakit Putra Bahagia juga ada siapa aja yang nanti kita akan berbicara sampai dengan pukul 11. Mungkin silakan bisa memperkenalkan diri dulu. Oke. Perkenalkan, saya Santi, marketing Rumah Sakit Putra Bahagia Cirebon. Minggu ini saya membawa narasumber. Hari ini saya membawa fisioterapis dengan Mbak Ayu namanya. Silakan Mbak Ayu. Ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ayu, fisioterapi Rumah Sakit Putra Bahagia dari Departemen Rehabilitasi Medik. Oke, Mbak Ayu udah berapa lama di Rumah Sakit Putra Bahagia? Kurang lebih sudah 8 tahun. Wah, luar biasa ya, cukup lama juga ya. Oke, Mbak Ayu, kita punya topik siang ini, resiko duduk terlalu lama, benar ya? Betul. Oke, kira-kira kenapa sih kita angkat topik siang ini tentang resiko duduk terlalu lama? Yang pasti memang berhubungan dengan pandemi, semua melakukan aktivitas dari rumah gitu ya, work from home, kemudian juga yang lain-lainnya. Dan memang ini menjadi hal yang kadang-kadang dilupakan dan tidak diperhatikan oleh semua orang karena duduk terlalu lama. Begitu ya, Mbak Ayu ya? Iya, karena kan di era pandemi ini kita semua aktivitas dilakukannya di rumah, entah itu sekolah atau kantor. Ada beberapa kantor yang masih melakukan work from home, dan sekolah kan juga dilakukan daring di rumah. Jadi ada beberapa resiko yang akan terjadi jika kita terlalu lama duduk. Oke. Ada resiko kalau kita terlalu lama duduk ya. Nah, kalau dibilang terlalu lama, berapa lama sih Mbak sebenarnya yang harus kita perhatikan gitu supaya memang kapan nih kita harus bergerak nggak duduk terlalu lama sebenarnya? Gimana Mbak Ayu? Oh, iya, kalau kita disarankan di saat kita duduk itu kurang lebih di 1 atau 2 jam di saat kita duduk 1 atau 5 menit kita istirahat dulu, berdiri atau kita jalan. Karena kalau kita statis hanya duduk aja, kalau kayak kalau sebelum pandemi ini kan kita biasanya kerja di kantor, duduk dari jam 8 sampai jam 12 istirahat, baru kita berdiri selesai gitu kan, kita baru jalan atau kegiatan yang lain.
itu akan menimbulkan masalah. Tapi kalau kita duduk 1 jam atau 2 jam kemudian kita berdiri atau berkegiatan apa, itu akan mengurangi keluhan. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang ada durasi duduk yang memang dianjurkan. Setelah itu dapat melakukan aktivitas pergerakan berdiri beberapa menit gitu ya, supaya itu bukan menjadi satu kendala di kemudian hari gitu ya Mbak Ayu ya. Iya. Oke, kemudian mencegah ya. Oke. Kemudian kita ke ini dulu, mungkin gejala ataupun apa sih yang harus diperhatikan atau tanda-tanda awal kalau kita memang duduk sudah terlalu lama gitu, atau mungkin posisi-posisi duduk yang memang tidak dianjurkan kalau memang kita bekerja dengan posisi sambil duduk dengan durasi yang cukup lama, Mbak Ayu, gimana? Ya, kalau kita duduk terlalu lama, sudah membiasakan diri untuk duduk terlalu lama, akan ada keluhan. Pertama, biasanya di punggung. Nah, kemudian setelah sakit punggung, biasanya pinggang. Oke. Nah, pinggang. Kemudian, udah lama terjadilah masalah di area tangan. Terus posisi duduk kita. Posisi duduk kita di saat kita terlalu kepalanya terlalu condong ke depan, di depan komputer, itu akan merubah postur dari badan. Seperti itu. Oke. Nah, kira-kira Mbak Ayu, itu harus diperhatikan dari usia berapa sih sebenarnya, supaya apakah dalam pembentukan tulang, mereka yang masih remaja, dan kapan kira-kira mulai kerasa bahwa memang kita mungkin lebih sering duduk dengan posisi yang salah gitu? Iya. Kalau bisa sedini mungkin ya, karena kan sekarang era pandemi ini anak-anak TK, SD membiasakan diri untuk melakukan duduk yang betul gitu. Setidaknya kalaupun contohnya anak SD di saat mereka sekolah di rumah dengan daring, posisi layarnya setidaknya sejajar dengan mata gitu. Jadi tidak terlalu condong ke depan gitu. Kalau terlalu condong ke depan juga kan akan menimbulkan masalah di kemudian hari gitu. Rata-rata ada beberapa anak SMP, SMA itu dengan keluhan seperti itu. Oke. Ya, jadi memang posisi kepala, postur tubuh gitu ya, ketika mereka mungkin harus online gitu, itu berpengaruh juga ya. Lalu mungkin kita sedikit nih kalau cerita tentang anak-anak ya Mbak Ayu ya. Mereka sekarang lebih banyak seringkali melihat televisi ataupun sambil online YouTube gitu, sambil tiduran, sambil mungkin ya bebas aja gitu. Apakah itu juga berpengaruh sebenarnya? Iya, sangat berpengaruh sekali. Karena kan nanti bisa di jangka panjangnya, entah itu mereka pasti karena terlalu lama menatap layar handphone atau tablet atau TV gitu kan, dia bisa minus dengan mata minus atau dengan keluhan postur yang paling marah, posturnya kepalanya terlalu condong ke depan seperti itu. Oke, jadi memang beberapa keluhan-keluhan, nyeri punggung gitu ya, kemudian juga posisi kepala yang berpengaruh juga ya, yang memang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan juga ya Mbak Ayu ya. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya mungkin kalau gara-gara duduk terlalu lama ya, apa sih yang terjadi sampai dengan nyeri punggung itu bisa terjadi gitu Mbak Ayu? Gimana? Karena positioning ya. Positioning yang diem, statis gitu kan. Sejam sampai kadang daring itu kan dari 3 jam, kadang kalau sekolah-sekolah daring atau 3 jam itu tidak istirahat gitu. Jadi dia di depan layar handphone aja, atau kita WFH juga kan di depan layar handphone, meeting dan lain sebagainya gitu kan. Di saat kita statis diem aja kayak gitu kan, otomatis badan juga kan sirkulasinya kan juga nggak lancar gitu. Jadi bisa nyebabin sakit punggung gitu di daerah punggungnya. Karena statis itu diam aja kita. Oke. Atau nggak pas posisinya salah gitu. Dan apakah mungkin gini, kalau duduk terlalu lama itu bisa artinya
mengakibatkan penyakit-penyakit yang lainnya, Mbak Ayu? Atau memang gejala-gejala secara fisik aja, misalnya lebih terbungkuk gitu ya, ataupun memang beberapa posisi akibat dari salah duduk atau duduk terlalu lama. Apakah itu bisa berdampak terhadap kesehatan lainnya? Ada. Jadi nanti akan timbul masalah di jantung, umpamanya kegemukan, DM, terus keluhan pernafasan seperti itu. Terus keluhan sendi di daerah bawah, daerah lutut. Atau yang lebih parah bisa kanker karena kita terlalu lama statis diem, tidak ada pergerakan. Seperti itu. Baik. Bisa jadi jangka panjangnya ya, berarti ya akibat dari terlalu lama duduk dan mungkin pergerakannya kurang ya. Baik, keluarga Gracia, siang hari ini Anda bisa bertanya, mungkin juga yang selama ini work from home, kemudian juga belajar di rumah ya. Anda sebagai orang tua mau nanya nih, konsultasi juga ya siang ini, menanyakan perihal akibat duduk terlalu lama, dan tentunya Anda bisa bertanya lewat 0817 atau 205300 yang kami buka, lewat SMS ataupun WA chat juga boleh. Dan Anda bisa bertanya, kemudian juga gejala-gejalanya tadi sudah kita informasikan. Dan siang hari ini masih bersama dengan Mbak Ayu juga dan Mbak Santi. Mbak Santi, kita ke Mbak Santi dulu ya. Dari Rumah Sakit Putra Bahagia, untuk perihal seperti ini, apa sih yang jadi penanganannya sebenarnya yang difasilitasi oleh Rumah Sakit Putra Bahagia? Kalau untuk fasilitas, pertama kita dari mulai, apalagi di masa pandemi ini ya Mas ya, kita kan juga udah banyak yang mulai takut ke rumah sakit untuk check up, tapi saya sarankan tidak perlu takut karena kita di sini sudah menerapkan protokol kesehatan. Baik. Gitu. Jadi kalau apalagi yang untuk lansia yang harus membutuhkan penanganan fisioterapis, harapannya kita tidak membuat para pasien itu untuk menunda terapisnya gitu, karena kan juga bisa berbahaya seperti itu. Oke, jadi memang kalau memang sudah waktunya fisioterapis, jangan menunda gitu ya Mbak Santi ya? Betul. Gitu. Oke, nah Mbak Ayu, berapa lama sih sebenarnya mungkin, ini ada yang bertanya juga atas nama Pak Budi, apakah posisi membungkuk pada akhirnya nanti bisa sembuh kalau memang dilakukan treatment? Gimana Mbak Ayu? Posisi membungkuk pada usia berapa dulu gitu. Kalau usia lansia itu sudah beda gitu dari pada saat usia produktif atau anak-anak. Ada beberapa exercise yang ada beberapa latihan yang memang kami bisa sarankan kepada pasien untuk dilakukan di rumah, dan beberapa treatment dari fisioterapi untuk mengurangi postur bungkuknya. Karena itu kan menjadi kebiasaan ya, apalagi anak-anak. Ya, kan anak-anak sekarang bawa buku tebel-tebel, kemudian apa tuh namanya di depan laptop gitu kan. Kalau offline kan seperti itu. Jadi kemungkinan banyak anak-anak bungkuk di usia dini itu memang sudah banyak sekali gitu. Nah, kemudian kita paling mengedukasi kepada beberapa pasien untuk melakukan beberapa latihan di rumah agar mengurangi bungkuknya itu, dan kalau memang rajin untuk latihan bisa berkurang bungkuk. Berkurang ya. Nah, kemudian Mbak Ayu, untuk para lansia gitu ya, untuk kakek, nenek, oma, opa gitu ya, yang mungkin juga di masa-masa usia yang sudah tidak lagi muda gitu ya, mereka sering nyeri pinggang, kemudian juga kayaknya nggak enak nih gitu ya, lututnya dan segala macam. Apakah itu merupakan efek jangka panjang yang mereka mungkin sekarang mungkin ya bisa dikatakan mereka sekarang alami gitu? Itu merupakan efek jangka panjang dari memang duduk terlalu lama sebenarnya? Atau memang faktor usia juga? Sebenarnya kalau kita berbicara dengan lansia itu,
kita harus review ke belakang tuh kegiatan mereka apa. Dan apa tuh namanya, kalau sudah berbicara dengan lansia kan faktor usia juga mempengaruhi seperti itu. Jadi tidak hanya karena duduk lama nih dulu gitu, jadi kegiatannya ini. Tapi banyak kok lansia yang masih aktif gitu kan. Jadi kan kita kegiatannya apa, jadi tidak bisa serta-merta oh ini akibat duduk nih gitu. Nggak bisa kita secara usia itu tahu dulu nih. Iya, jadi nggak bisa secara usia kita bilang bahwa umur sekian mungkin kalau mengalami hal seperti itu akibat dari duduk terlalu lama di masa mereka produktif gitu ya Mbak Ayu ya. Oke, sekarang kita ke WhatsApp dulu. Ada Bapak Andi. Mau tanya, saya biasa kerja dengan lebih banyak duduk ya. Saya sering mengalami nyeri di pinggul ya Mbak Ayu ya, bukan di pinggang. Sampai kaki terasa kayak ketarik. Apakah sakit karena tulang, atau karena otot, atau sarafnya? Lalu cara mengatasinya bagaimana? Sebenarnya kalau keluhannya ada di pinggul nih, karena banyak duduk setiap hari gitu, beberapa jam gitu. Dari yang sudah diceritakan, bisa jadi karena ototnya memendek di daerah pinggul, dekat pinggul. Tetapi kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi saya tidak bisa karena apa tuh namanya, observasi sedikit gitu ya, secara umum ya. Masalah otot, gitu. Iya, harus ada observasi, harus ada pemeriksaan gitu kan, harus ada pertanyaan yang lebih lanjut gitu kan. Oh ini nih karena otot, karena ini kan dugaan awal saja ada pemendekan otot. Tetapi kan tidak serta-merta itu menjadi apa tuh namanya, awal dari sakitnya gitu. Pasti ada penyebab lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang yang saya sarankan paling yang saya sarankan di saat untuk Pak Andi. Untuk Bapak Andi di saat duduk nanti 1 jam atau 2 jam beraktivitas jalan kaki 5 menit atau stretching atau bisa duduk berdiri untuk bergerak itu agar mengurangi sakitnya. Seperti itu sih. Oke, jadi memang perlu observasi, perlu konsultasi juga secara tatap muka ya Mbak Ayu ya, karena memang kita nggak bisa bicara seperti ini langsung langsung karena tulang atau karena otot atau karena saraf gitu ya, karena memang mungkin ada gejala-gejala lain yang sebelumnya dialami. Baik, kemudian Mbak Ayu untuk usia lanjut nih, kira-kira tadi sudah disinggung oleh Mbak Santi gitu ya, fasilitas yang diberikan juga dari Rumah Sakit Putra Bahagia gitu. Kira-kira berapa lama untuk melakukan terapi, kemudian juga apa saja yang dilakukan, dan memang apakah itu seperti tadi Mbak Santi kan sudah mengingatkan keluarga Gracia ya untuk tidak menunda kalau memang sudah jadwalnya. Apakah itu berpengaruh juga untuk artinya untuk penanganannya ataupun supaya hal ini mengurangi ataupun mencegahnya, gimana Mbak Ayu? Untuk usia lanjut kami sarankan apabila memang harus rutin untuk fisioterapi karena keluhannya masih awal gitu kan, biasanya kami sarankan seminggu 3 kali nih. Nah, tidak usah takut untuk ke Rumah Sakit Putra Bahagia gitu, karena memang kalau kita skip nih jadi seminggu sekali atau bahkan udah saya takut gitu ke rumah sakit gitu. Nah, itu akan menambah keluhan. Yang tadinya sudah hampir sembuh, malah dia bisa sakit lagi, bisa kita ngulang lagi dari awal seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa kok ke rumah sakit, gitu. Kita aman kok gitu. Oke. Baik, ya. Keluarga Gracia, kenapa Mbak Santi? Ada pertanyaan. Gimana? Ada pertanyaan nih masuk. Dari Mbak Eli Rosdiana. Bisakah kelamaan duduk lama bisa kena syaraf kejepit? Coba Mbak Ayu, silakan. Saya coba jawab ya Bu Eli Rosdiana. Bisa jadi
bukan penyebab utama, tapi faktor pendukung dari saraf terjepitnya itu. Karena kan kalau kita ngomongin saraf terjepit itu kan dari bantalan sarafnya itu bantalan tulangnya yang mengiritasi saraf. Di saat kita duduknya bungkuk gitu, kita nggak tegak dan itu menaun bertahun-tahun gitu, bisa jadi bantalan sarafnya itu berubah gitu, terus kemudian mengiritasi saraf. Ini bukan faktor utama sih sebenarnya, bukan tapi faktor bisa utama, menjadi ya? faktor pendukung. Ya, faktor pendukungnya karena dia terlalu lama duduk dan positioning duduknya itu tidak tepat. Seperti itu. Oke, jadi memang perihal saraf kejepit itu bukan faktor utama gitu ya, tapi karena memang mungkin itu menjadi ada faktor-faktor pendukung lainnya gitu ya Mbak Ayu ya. Betul. Oke, keluarga Gracia, kita akan break sejenak untuk Anda yang mau bertanya dan bergabung juga siang hari ini. Ada 2 special gift yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospitals, dan kami akan lanjutkan kembali talk show siang hari ini setelah beberapa lagu dan juga informasi yang kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Mbak, live dulu ya. Sebentar nanti saya kirim lagi ya. Oke. Udah 40 menit ya. Thank you. Siap.